4, 3, 2, 1, 0. Nah, sombong itu, apa definisinya sombong? Nabi mengatakan yang disebut dengan sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau kita ya dalam obrolan walaupun bercanda unsur meremehkan orang lain saja. Bahkan ada kalanya kita bersyukur nih, tapi kalau bersyukur kita sampai membuat orang lain kita rendahkan, ya itu juga menjadi sebuah bentuk kesombongan. Makanya kata Ajeng Ngajegen juga begitu ya, hati-hati jangan sampai syukurmu itu membuat kamu takabur. Jadi bentuk syukur jangan sampai takabur. Kemudian kata beliau juga jangan sampai tawadhu itu membuat kufur nikmat. Jadi syukur bisa menyebabkan takabur, tawadhu juga bisa, hati-hati lo bisa jadi kufur nikmat. Kok bisa? Karena ada kalanya begini. Misalnya kita sedang maksud kita berbahasa-basi sama orang, kita pengen mengajak orang mampir ke rumah kita. Padahal kita di kado rumah yang alhamdulillah misalnya bagus gitu, rumahnya permanen tembok. Tapi kita mengatakan, yuk mampir ke gubuk saya. Pernah dengar nggak orang berbahasa-basi begitu? Itu sadar nggak sadar, maksudnya merendahkan diri, rendah hati, ya, melakukan tawadhu. Tapi ucapan seperti itu menunjukkan apa? Dia berarti sedang mengkufuri nikmat. Makanya hati-hati tawadhu yang bisa menyebabkan kufur nikmat. Kita ngajak orang nih naik mobil kita, padahal mobilnya bagus, BMW misalnya, Mercedes. Tapi ceritanya pengen merendahkan diri, merendahkan hati. Yuk, ikut saya yuk, ikut naik gerobak saya. Ada nggak orang berbahasa-basi begitu? Ada. Makanya hati-hati. Ada kalanya tawadhu itu bisa menjadi kufur nikmat. Termasuk juga ketika kita bersyukur, kita ngomong depan tetangga kita, misalnya, alhamdulillah nih, anak saya masuk nih di Universitas Negeri di UI. Makanya kemarin saya sekolah bagus, gak kayak anak-anak sini, sekolah kepada masuk. Nah itu hati-hati. Awalnya bersyukur, ujungnya ngerendahin tetangga yang lain. Jadi bersyukur bisa menjadi sebab sombong. Hati-hati bersyukur yang bisa menyebabkan sombong. Termasuk juga hati-hati dengan tawadhu yang bisa menyebabkan kufur nikmat. Maka itu pentingnya kita belajar ilmu tentang bagaimana membersihkan penyakit hati, dan perlu belajar. Ya, untuk sombongnya nggak perlu belajar, untuk menjadi pelitnya nggak perlu belajar, tapi untuk menghilangkan pelit dan menghilangkan sombong harus belajar. Coba aja anak kecil nih, kalau ada kita kasih permen nih, ya, pengennya banyak atau pengennya sedikit? Padahal diajarin dia untuk serakah, enggak. Itu untuk kebagi temannya mau nggak dia? Udah pengen semua di-grab semua, diambil semua. Padahal nggak diajarin. Jadi memang dalam diri kita sudah ada bibit-bibit untuk pelit, bibit-bibit untuk serakah. Nah, untuk membersihkannya harus belajar. Dan cara belajar yang paling efektif membersihkan penyakit-penyakit hati adalah dalam ilmu tasawuf. Yang metodenya disebut dengan thariqah. Dan kita bersyukur ya, kita sudah mendapatkan metode tersebut dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyah berarti kita dengan mempraktekkan zikir jahri dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu dua metode, dua cara. Metode cara namanya adalah thariqah. Jadi kita bersyukur sudah mendapatkan metode cara yang inilah juga yang diminta oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi sebagaimana tadi Tuan Syekh ketika belajar menuntut ilmu usia 18 tahun sudah punya kapasitas jiwa yang luar biasa. Demikian juga Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali meminta tentang alat zikir ini sudah mencapai ya derajat yang Nabi katakan sebagai pintunya kota ilmu. Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, Sayyidina Ali yang merupakan pintunya kota ilmu, yang bahkan sudah banyak amalnya, banyak perjuangannya mendampingi Nabi, tapi masih saja meminta jalan yang paling dekat kepada Allah. Karena Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulani al aqrabi turuqi ila Allah. Wahai Rasulullah,
tunjukilah aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Dan ini pertanyaannya masih koma, belum titik. Ali melanjutkan, washalna ala ibadihi, namun yang paling mudah di sisi hambanya. Ini pun masih koma. Ali melanjutkan, wa afdaliha indallah, dan paling utama di sisi Allah. Jadi permintaan Ali kepada Nabi ada 3 poin pentingnya. Minta ditunjukkan jalan yang paling dekat, namun paling mudah di sisi hambanya, dan paling utama di sisi Allah. Dan Nabi menjawab, alaika bi mudawamati zikrillah sirron wa jahron. Maka wajib bagimu melazimkan, mendawamkan, melanggengkan zikir kepada Allah siron, secara rahasia. Artinya hanya dengan menggunakan kolbu, berupa ingatan di dalam kolbu. Wajahron, secara terang-terangan, berarti menggunakan lisan. Jadi zikir itu ada 2 cara, ya, dengan ingatan dan ucapan. Dan kita dibimbingkan untuk mengamalkan dua-duanya sekaligus, tidak dipilah, tidak dipilih. Tidak hanya mengamalkan zikir yang hoki saja, yang dalam hati saja, tidak mengamalkan zikir yang jahri, yang hanya di mulut saja, tapi dua-duanya kita amalkan, zikir jahri dan zikir hoki. Maka ketika kita mengamalkan zikir dalam bentuk menyebut Allah dan mengingat Allah sekaligus, menyebut mengingat kita lakukan bersamaan, maka akan tembus pada level berikutnya, merasakan Allah. Nah, inilah jalan yang tadi kata Sayyidina Ali. Aktivitas kita bernilai ibadah. Kita bisa membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita menjadi ibadah yang mabrurah. Selama ini kalau kita nyebut istilah mabrur, kita menyebut cuma pada ibadah haji saja. Padahal haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Tidak akan mabrur hajinya kalau tidak mabrur dulu rukun Islam yang keempatnya, itu saumnya. Harus mabrur dulu saumnya. Tidak akan mabrur saumnya kalau tidak mabrurah dulu zakatnya sebagai rukun Islam yang ketiga. Tidak akan mabrurah zakatnya kalau tidak mabrurah dulu sholatnya sebagai rukun Islam yang kedua. Tidak akan mabrurah sholatnya kalau tidak mabrurah dulu syahadatnya sebagai rukun Islam yang pertama. Maka semua bermulai bagaimana kita memabrurahkan syahadat. Dan cara memabrurahkan syahadat adalah sebagaimana Nabi katakan kepada para sahabatnya, jadidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kalian, kata Nabi. Jadi Nabi perintahkan perbaharuilah, servis, ya, perbaiki terus iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Tentu bukan hanya ucapan la ilaha illallah yang di mulut saja, tapi sambil mulut kita mengucapkan, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, qalbu kita mengingat Allah. Maka perpaduan ucapan dan ingatan, menyebut mengingat dilakukan terus menerus, akan sampai ke level merasakan, akan terus memperkuat keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman kita terus diperkuat. Jadi inilah kata kuncinya, dengan kita mengamalkan zikir ini, minimal kita bisa memabrurahkan ibadah kita. Bahkan kita bisa membuat semua aktivitas kita bernilai ibadah. Yang kelihatannya, ya, yang sedang aktivitas di kantor sambil ketak-ketik di depan laptop, yang security sedang berdiri di depan pintu, yang pedagang sedang di pasar, yang petani sedang nyangkul sawah, ya. Tapi ketika melakukan aktivitas itu semua, tapi kolbunya dawam huduril qalbi Allah, kolbunya selalu mengingat Allah, selalu bersama Allah, maka aktivitas yang kelihatannya duniawi menjadi bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya yang kelihatannya ibadah, kelihatannya sedang sholat di atas sejadah, menghadap ke arah kiblat, membaca bacaan sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi ternyata hatinya gentayangan gak karuan. Dan ini sering terjadi bagi diri kita. Bukan tidak hanya di akhir sholat, tidak hanya di pertengahan sholat, sering terjadi juga di awal sholat. Yang ketika kita melakukan takbiratul ihram, harusnya ketika itu di awal sholat kita mengagungkan Allah, merasakan kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah, merasa kecil di hadirat Allah. Tapi yang sering terjadi ketika kita melakukan takbiratul ihram, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar,
tapi pikiran dan perasaan kita Allahu Akbar ke pasar yang ibu-ibu, Allahu Akbar ke kantor yang bapak-bapak, pikirannya gentayangan gak karuan. Maka orang yang walaupun badannya sedang sholat di atas sejadah menghadap kiblat, membaca bacaan sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pikirannya gentayangan gak karuan, maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa makana sholatuhum indal baiti illa buka wa tasbiyah. Maka sholat yang mereka lakukan bahkan di depan Baitullah tidak lain hanya tepuk tangan dan siul-siul. Jadi sholatnya dianggap sedang gurau aja, sedang tepuk tangan dan siul-siul, itu sedang gurau. Karena yang kelihatan sholat hanya badannya, tapi pikirannya gentayangan gak keluar. Inilah pentingnya kita belajar terus mencari kehusyuan. Dan kata guru kita Pagar Sabah, ya jangan mencari khusyuk di dalam sholat, karena sulit, waktu sholat hanya pendek. Pagar Sabah mengatakan ketika berkata kepada seorang wakil talqin, seorang mubalik ya senior, karena itu mubaliknya ahli ilmu, maka Pagar Sabah mengatakannya dalam bahasa Arab. Kata Pagar Sabah, la yakunul khusyu'u fi sholati idza lam yakun fi kharajiha. Tidak akan meraih khusyuk di dalam sholat kalau tidak meraihnya di luar sholat. Makanya kita ngejar khusyuknya nggak di dalam sholat, tadi di luar sholat. Tadi kita habis zikir maghrib, kita zikir dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengejar khusyuk, meraih khusyuk. Kita pelatihan menyebut mengingat. Mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, qalbu kita hadirkan rasa hanya semata-mata Allah, tidak ada yang lain selain Allah, hanya mengingat Allah. Maka kita berupaya melatih meraih kehusyuan di luar sholat agar bisa dipakai tadi zikir yang kita setelah maghrib menjadi modal khusyuk di sholat isya. Habis isya kita zikir lagi, latihan memadukan menyebut mengingat agar bisa merasakan khusyuan. Paling tidak menjadi modal kita nanti sholat qiyamul lail. Habis qiyamul kita zikir lagi buat modal di sholat subuh buat modal di sholat duha buat modal di sholat zuhur modal di sholat asar. Demikian begitu. Jadi zikir kita bukan hanya zikir mencari pahala, tapi bagaimana zikir kita meningkatkan kualitas ibadah kita agar ibadah kita mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para